sangat relevan kemudian kita membuat pelayanan yang sifatnya digital atau virtual tanpa perlu kemudian Bapak Ibu stakeholder kami harus datang ke LLDIC secara langsung. Tapi sebenarnya konsep transformasi ini sudah kami rintis sejak beberapa tahun lalu. Tentu saja ini merupakan amanah dari program reformasi birokrasi. Bapak Ibu, kalau kita mendengar atau mengingat kembali paparan atau pidato dari Bapak Presiden kita pada tanggal 14 Juli 2019 ketika beliau diumumkan sebagai Presiden terpilih untuk periode kedua, beliau menyampaikan pesan kepada seluruh lembaga publik atau badan publik, instansi pemerintahan bahwa badan publik itu harus mulai meninggalkan cara-cara lama, harus berani meninggalkan pola-pola lama, baik dalam mengelola lembaga maupun mengelola pemerintahan. Jadi Pak Presiden sendiri memang memberikan spirit yang luar biasa kepada kita semua di pemerintahan untuk kemudian berani melakukan lompatan-lompatan dan perubahan-perubahan. Nah, tentu saja hal ini sejalan Bapak Ibu dengan transformasi LLDIC yang sebelumnya Kopertis. Prof Jas dan Pak Andi Lukman sering menyampaikan bahwa ada perubahan bisnis proses, ada perubahan mindset. Yang awalnya Kopertis adalah lembaga yang mengkoordinir perguruan tinggi swasta yang ada di seluruh Sulawesi, dan kemudian dengan terbitnya Permen Ristek Dikti nomor 15 tahun 2018 yang kemudian dirubah dalam Permen Dikbud nomor 34 tahun 2020, fungsi Kopertis kemudian berubah menjadi LLDIC, lembaga layanan yang tugasnya membantu kementerian dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayahnya masing-masing. Jadi tugas kami sekarang adalah membantu melayani Bapak Ibu di perguruan tinggi, bagaimana kemudian Bapak Ibu bisa meningkatkan mutu penyelenggaraannya. Jadi kami akan memberikan bantuan baik secara teknis maupun secara administratif, dan saya rasa ini sejalan dengan roadmap RB yang terbaru untuk tahun 2020-2024, di mana memang kita menginginkan pemerintahan ini masuk bukan lagi ke fase new public management, tapi kita berharap dengan adanya transformasi ini kita masuk ke fase new public service. Jadi Bapak Ibu, perlu Bapak Ibu ketahui di program reformasi birokrasi kami menargetkan di tahun 2025 nanti pemerintahan kita sudah berbasis pemerintahan yang dinamis. Kalau tahun 2019 kemarin kita menuju kepada pemerintahan yang berbasis kinerja. Nah, tentu saja di tahun 2025 harapan kita kondisi pemerintahan jauh lebih baik, dan tentu saja ada 3 sasaran yang ingin kita capai di tahun 2024, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan yang terakhir tentu saja yang menjadi cita-cita kita bersama adalah terwujudnya pelayanan publik yang prima. Nah, sasaran ketiga inilah yang kemudian menjadi dasar bagi kami untuk melakukan transformasi. Bagaimana kemudian upaya-upaya yang kami lakukan di LLDIC Wilayah 9 itu mewujudkan pelayanan publik yang prima, yaitu pelayanan publik yang memuaskan bagi Bapak Ibu semua, bahkan di atas ekspektasi dari yang Bapak Ibu harapkan. Nah, Bapak Ibu, perlu kami jelaskan terlebih dahulu di program reformasi birokrasi LLDIC Wilayah 9. Kebetulan kami ditugaskan mengkoordinir tim di LLDIC. Ada 8 area agenda reformasi birokrasi yang saling terkait satu sama lain. Namun untuk wilayah LLDIC itu hanya 6 area yang kami garap, karena area organisasi itu sudah tidak bisa kita kutak-atik lagi karena sudah pakem OTK-nya dari kementerian. Begitu juga terkait peraturan perundang-undangan, karena di LLDIC kita tidak menerbitkan atau mengeluarkan peraturan perundang-undangan. Jadi kami di LLDIC wilayah 16, wilayah 9 fokus terhadap 6 area yang akan kami perbaiki selama beberapa waktu ke depan, dan ini tentu saja kami mohon dukungan dari Bapak Ibu. Yang pertama itu terkait mental aparatur. Jadi kita ingin menciptakan budaya kerja positif bagi birokrasi yang melayani bersih dan akuntabel. Nah, ini kami lakukan dengan cara meningkatkan pemahaman pegawai terkait tata nilai, budaya kerja, dan kode etik dengan melalui kegiatan-kegiatan internalisasi. Kemudian ada kegiatan SDM atau area SDM. Nah, ini kita tentu saja berharap dari penguatan di bidang SDM kita mendapatkan pegawai-pegawai LLDIC yang berintegritas, kompeten, profesional, kinerja tinggi, dan
tentu saja Bapak Ibu, kalau SDM ini sudah baik, tentu saja aspek-aspek yang lain juga akan membaik. Kemudian dari aspek pengawasan, kita ingin berharap LL Dikti menyelenggarakan pemerintahan yang bebas KKN. Oleh karena itu di area pengawasan kami menegakkan aturan terkait pengendalian gratifikasi, kemudian pengendalian benturan kepentingan, kemudian review laporan keuangan dan seterusnya. Kemudian ada area akuntabilitas. Tentu saja di sini kita ingin melihat bagaimana kemudian kegiatan-kegiatan atau capaian-capaian di LL Dikti ini meningkat kapasitas dan akuntabilitasnya. Kemudian di area berikutnya adalah tata laksana. Di sini kita membahas atau memperkuat terkait sistem prosedur bisnis proses yang efektif, efisien, terukur, jelas dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Di sini program kami adalah memperkuat e-governance, memperkuat keterbukaan informasi publik, memperkuat memperkuat SOP bisnis proses dan lain-lain. Nah, yang hari ini akan kami perkuat atau akan kami bahas secara rinci adalah Bapak Ibu terkait pelayanan publik. Nah, pelayanan publik ini ada banyak program yang kami lakukan di sini, termasuk salah satunya yang akan kami bahas hari ini yaitu transformasi pelayanan dari konvensional menuju digital. Nah, Bapak Ibu, 6 area ini saling terkait satu sama lain. Jadi memang kami melakukan upaya-upaya perbaikan ini secara simultan, dan kalau ada satu aspek yang lemah, tentu saja akan berpengaruh terhadap aspek yang lain. Nah, Bapak Ibu, seperti kami sampaikan tadi, untuk pelayanan terpadu sebenarnya sudah kami mulai sejak tahun 2017, karena waktu itu Pak Menteri, Pak Nasir pada bulan Oktober 2016 memerintahkan semua perguruan tinggi negeri dan Kopertis untuk menyelenggarakan pelayanan secara terpadu. Oleh karena itu waktu itu Pak Sekretaris Pak Andi Lukman selaku Ketua Tim RB di LL Dikti di Kopertis telah merealisasikan unit layanan terpadu yang Bapak Ibu bisa temui di lobi gedung A. Dan ini harapan kita memang waktu itu semua pelayanan-pelayanan itu bisa kita layani di satu tempat tanpa kemudian perlu para dosen atau para stakeholder yang memiliki urusan itu harus bertemu langsung pegawai di ruangan kerjanya masing-masing. Nah, ini harapan kita Bapak Ibu. Dan di sini kalau kita lihat peraturan dari PP nomor 96 tahun 2012 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Pelayanan Publik, Undang-Undang 25 tahun 2009, di situ dijelaskan bahwa sistem pelayanan terpadu itu merupakan satu kesatuan proses pengelolaan pelayanan yang dilakukan secara terintegrasi dalam satu tempat baik fisik maupun virtual. Jadi yang kita lakukan sekarang adalah melengkapi pelayanan terpadu kami, bukan hanya fisik tapi juga kami akan meluncing yang namanya sistem informasi pelayanan terpadu, SIPinter. Jadi Bapak Ibu, perlahan nanti semua layanan-layanan yang saat ini masih dilaksanakan secara konvensional itu akan kami transisikan, akan kami transformasikan ke layanan online. Jadi Bapak Ibu nanti tidak perlu lagi sering-sering berkunjung ke LL Dikti untuk terkait layanan ya. Tapi kalau untuk silaturahmi silakan. Tapi kalau untuk mengurus jabatan fungsional, mengurus kenaikan pangkat, mengurus mengurus in-passing, mengurus apapun itu terkait kelembagaan, SDM, sumber daya maupun akademik, itu harapan kami itu semua bisa kita lakukan secara virtual. Karena tentu saja hal ini akan jauh lebih efektif dan lebih efisien. Mungkin kalau stakeholdernya hanya dari Makassar semua, mungkin tidak ada masalah. Tapi bagaimana kemudian dengan stakeholder kami yang dari Bau-Bau misalnya, dari Wakatobi misalnya, dari Tojo Una-Una yang tentu saja butuh waktu dan perjuangan untuk tiba di Makassar hanya untuk mengurus layanan yang sifatnya administratif. Oleh karena itu, dengan hadirnya pelayanan terpadu ini secara virtual, siapapun dan dimanapun dan kapanpun stakeholder kami bisa mengakses layanan tanpa harus mengeluarkan waktu dan biaya yang besar. Nah, ini tentu saja terobosan yang luar biasa dari Pak Kepala dan Pak Sekretaris yang memandu kami di tim RB yang meminta kami melakukan transformasi pelayanan secara virtual ini. Jadi nanti Bapak Ibu semua bahkan harapan kami nanti ULT fisik kami akan tutup ya, tentu saja kalau sudah tidak ada lagi orang yang datang ke LL Dikti wilayah 9, buat apa ada ULT, karena semuanya layanan kami harapkan bisa kita selesaikan secara
terpadu melalui sistem online. Dan perlu kami sampaikan Bapak Ibu, kemarin Dirjen Dikti meminta kami mengidentifikasi quick win untuk program menuju zona integritas, wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Kami kemudian mendaftarkan aplikasi pelayanan online ini sebagai quick win LL Dikti untuk sebagai tanda atau simbol bahwa kami sekarang sedang serius menuju wilayah yang bebas korupsi, wilayah birokrasi yang bersih, dan tentu saja wilayah yang melayani dengan prima. Bapak Ibu, selain transformasi pelayanan, jadi yang si pinter ini sebentar Pak Ali Isra yang akan menjelaskan secara detail terkait bagaimana kemudian format penyelenggaraan pelayanan berbasis online. Saya akan sedikit menceritakan apa saja poin-poin yang mendukung implementasi pelayanan online ini. Yang pertama, kami akan menyelenggarakan forum konsultasi publik dalam waktu yang tidak begitu lama. Jadi Bapak Ibu, forum konsultasi publik ini merupakan amanah dari amanah dari Permenpan RB nomor 16 tahun 2017 yang tujuannya itu untuk memperoleh pemahaman hingga solusi bersama antara kami sebagai penyelenggara layanan dengan Bapak Ibu di perguruan tinggi sebagai pengguna layanan. Biasanya yang akan kami bahas di forum konsultasi publik ini adalah membahas tentang prosedur, persyaratan, waktu layanan yang kemudian akan kita diskusikan tawar-menawar mengenai standar pelayanan yang kemudian akan kita tetapkan bersama. Nah, ini sebenarnya di tingkat kementerian, waktu saya menjadi manajer RB di kementerian, kami sudah lakukan beberapa kali. Ini kebetulan contoh kegiatan forum konsultasi publik yang saya selenggarakan, yang dihadiri oleh Pak Menteri dan Pak Dirjen, dan insya Allah dalam waktu yang tidak begitu lama akan kami lakukan dalam skop LL Dikti wilayah 9. Kami akan mengundang stakeholder, misalnya untuk pelayanan jabatan fungsional, akan kami undang dosen-dosen yang sedang mengurus jabatan fungsional, dan akan kami minta feedbacknya, bagaimana masukan-masukan, bagaimana apa yang mereka rasakan selama ini, kira-kira apa yang bisa ditingkatkan, sehingga kemudian kami bisa mendapatkan formula terbaik dalam standar pelayanan. Jadi Bapak Ibu, yang akan kami review adalah standar pelayanan. Ini diatur di Permenpan RB nomor 15 tahun 2014. Standar pelayanan inilah yang menjadi dokumen pegangan kita bersama antara pengguna layanan dengan penyelenggara layanan, agar kemudian pemberian layanan itu bisa berlangsung dengan baik. Ada dua aspek yang akan kita bahas nanti terkait service delivery dan manufacturing, dan disinilah nanti mungkin kita akan tawar-menawar ya. Jadi mungkin nanti kami akan berdiskusi dengan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa meminta menego agar waktu penyelesaian layanan itu mungkin bisa dipercepat, tapi kami akan melihat kondisi kami, apakah jumlah staf kami seimbang dengan banyaknya dokumen yang masuk. Jadi nanti akan kita diskusikan bersama apa ekspektasi dari Bapak Ibu sebagai pengguna layanan dan bagaimana kemampuan kami untuk menyanggupi keinginan Bapak Ibu. Jadi nanti kita akan bahas mengenai persyaratan, mengenai prosedur, mengenai jangka waktu, mengenai produk pelayanannya seperti apa, dan tentu saja Bapak Ibu, kami berharap Bapak Ibu nanti bisa aktif memberikan masukan sehingga kita mendapatkan formula pelayanan terbaik untuk LL Dikti wilayah 9. Dan Bapak Ibu, sebenarnya standar pelayanan ini harus diikat dalam bentuk maklumat pelayanan. Dan kalau Bapak Ibu pernah melihat di lobi ada semacam piagam, itu adalah maklumat pelayanan yang sudah ada sejak tahun 2017. Hal inilah sebenarnya yang mengikat kami dengan standar pelayanan. Sebenarnya kami di LL Dikti wilayah 9 ini berhak Bapak Ibu komplain. Bapak Ibu berhak untuk menyampaikan protes kalau kemudian layanan kami tidak baik, tidak sesuai dengan standar yang pernah disepakati. Kenapa? Karena di maklumat pelayanan yang ditandatangani tahun 2017 itu kita sudah menstate di situ bahwa kami siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila kami tidak menepati janji layanan, tidak memberikan pelayanan sesuai dengan standar. Jadi ini tentu saja Bapak Ibu sebagai pengguna layanan patut ketahui bahwa sebenarnya ada janji pelayanan yang kami berikan. Nah, ini akan kami review nanti Bapak Ibu, tentu saja setelah melakukan FKP, setelah melakukan review standar pelayanan, kami akan memperbaharui maklumat pelayanan yang ditandatangani oleh Prof. Jasrudin selaku Kepala LL Dikti wilayah 9 untuk periode yang sekarang. Jadi Bapak Ibu, ini adalah mungkin Bapak Ibu belum banyak yang tahu
bahwa pegawai LL Dikti diikat dalam sebuah maklumat pelayanan, siap untuk mendapatkan kritikan, masukan, saran, bahkan mendapatkan sanksi kalau kemudian Bapak Ibu merasa pelayanan yang kami berikan tidak sesuai dengan standar yang ada di standar pelayanan. Kemudian selain meminta feedback Bapak Ibu melalui kegiatan forum konsultasi publik, kami juga akan melakukan survei kepuasan masyarakat. Dan ini sebenarnya beberapa layanan sudah kami lakukan surveinya. Tentu saja ini diatur di Permenpan RB nomor 14 tahun 2017, tujuannya untuk mengukur secara komprehensif tingkat kepuasan Bapak Ibu selaku pengguna layanan kami terhadap kualitas layanan yang kami berikan. Nah, kami berharap nanti Bapak Ibu yang menjadi responden kami untuk menjawab sejujur-jujurnya, menjawab dengan objektif agar kami mendapatkan gambaran yang real bagaimana pelayanan kami. Jadi jangan Bapak Ibu karena karena ini nanti sifatnya tertutup ya, artinya Bapak Ibu tidak perlu khawatir, identitas tidak akan kami catat. Jadi Bapak Ibu silakan memberikan penilaian yang objektif bagaimana kemudian standar bagaimana kemudian pelayanan yang kami berikan, apakah sudah memuaskan atau belum. Dan tentu saja kami akan menindaklanjuti kalau ada aspek-aspek yang belum baik menurut Bapak Ibu, misalnya keramahan petugas, waktu pelayanan, ini tentu saja akan menjadi masukan berharga buat kami untuk kemudian kami lakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan poin-poin yang Bapak Ibu sampaikan, poin mana yang masih perlu ditingkatkan. Dan tentu saja di aspek terakhir standar pelayanan ada yang namanya pengaduan Bapak Ibu. Jadi kalau ada pelayanan-pelayanan yang kami berikan tidak sesuai dengan standar atau Bapak Ibu kurang puas dengan pengaduan yang dengan pelayanan yang kami berikan, Bapak Ibu bisa menyampaikan pengaduan langsung kepada kementerian. Tapi harapan kami Bapak Ibu, kalau memang ada yang kurang dari pelayanan kami, silahkan sampaikan langsung kepada kami, bisa kepada saya, bisa kepada Pak Kepala, bisa kepada Pak Sespel, sebelum kemudian Bapak Ibu menyampaikan laporan kepada kementerian. Tapi sama saja menurut kami Bapak Ibu, laporan ke kementerian pun itu akan diturunkan kepada kami. Ada jalur namanya lapor, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat. Ini bisa diakses melalui website, melalui SMS, melalui aplikasi, dan Bapak Ibu bisa menyampaikan laporan apapun, tidak perlu khawatir karena ada fitur anonim, ada fitur rahasia. Jadi Bapak Ibu tidak perlu takut identitasnya terbongkar, dan silakan Bapak Ibu melaporkan apabila melihat atau merasa ada pelayanan yang kurang baik atau ada pegawai kami yang melanggar kode etik, ada yang melakukan pungli, meminta-minta uang tanpa alasan yang jelas. Nah, itu bisa dilaporkan kepada kami langsung atau melalui kepada aplikasi lapor ke lapor.go.id atau SMS 1708. Insya Allah kami di Dikti dan di LL Dikti Wilayah 9 itu selalu merespon pengaduan-pengaduan yang masuk dan kami selesaikan dengan baik. Ini contoh Bapak Ibu pengaduan-pengaduan yang masuk ke kami dan kami tindak lanjuti. Jadi sudah banyak pengaduan yang kami terima, bukan hanya pengaduan tentang pelayanan yang buruk. Ada beberapa yang masuk tentang pelayanan yang buruk tapi sudah kami selesaikan, tapi banyak juga pengaduan yang masuk tentang pelanggaran-pelanggaran perguruan tinggi, khususnya yang melakukan maladministrasi, yang melakukan praktek-praktek kelas jauh. Itu juga banyak yang dilaporkan masyarakat melalui fitur atau aplikasi lapor ini. Dan Bapak Ibu, ini perlu kami sampaikan, ini agak sombong sedikit nih, bahwa di tingkat kementerian kami pernah mendapatkan penghargaan, satu-satunya kementerian yang menangani pengaduan dengan baik oleh lapor. Dan begitu di tingkat Satker Ristek Dikti waktu itu wilayah 9, LL Dikti wilayah 9 itu menjadi Satker terbaik ketiga yang mengelola pengaduan dan mendapatkan penghargaan dari Menteri. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, kami sudah ada rekam jejak yang baik dalam rangka penanganan pengaduan. Insya Allah kinerja ini akan kami tingkatkan terus, dan dengan pengaduan yang Bapak Ibu sampaikan, kami kemudian bisa melakukan perbaikan-perbaikan terhadap aspek-aspek layanan yang dirasakan masih kurang. Terakhir Bapak Ibu, kita juga punya sistem whistleblowing. Jadi mungkin Bapak Ibu yang merasa repot untuk melapor melalui aplikasi, kami juga menyediakan whistleblowing dari Dirjen Dikti. Bapak Ibu bisa catat nomornya 0813 1763 5878. Ini adalah
kontak whistleblowing Dikti, WBS Dikti. Jadi Bapak Ibu silakan menyampaikan pengaduan-pengaduan kalau ada oknum-oknum pegawai yang tidak yang melakukan pelanggaran, melanggar kode etik. Dan termasuk ini Bapak Ibu ada yang terbaru info dari Dikti. Bapak Ibu jangan tergiur, jangan menanggapi apabila ada oknum dari Dikti yang menawarkan bisa menawarkan untuk meningkatkan klasterisasi atau urutan peringkat perguruan tinggi Bapak Ibu, karena itu dipastikan bukan program resmi dari Dikti, karena klasterisasi tujuannya bukan untuk membuat peringkat perguruan tinggi, tapi lebih kepada pemetaan kinerja Bapak Ibu. Jadi kalau ada oknum yang mengaku dari Dikti yang ingin membantu Bapak Ibu meningkatkan peringkat atau klasterisasi tahun 2021, maka sebaiknya diabaikan atau kalau perlu dilaporkan ke nomor telepon yang ada di layar. Ini terakhir Bapak Ibu, salah satu hal yang kami akan perkuat adalah helpdesk. Ini kami akui memang sangat kami butuhkan, karena hampir setiap hari waktu kami juga banyak yang tersita untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu di perguruan tinggi. Nah, dan itu sering pertanyaannya berulang. Jadi nanti kami akan membuat seperti FAQ di website, jadi frequently asked question, jadi pertanyaan yang sering berulang akan kami pasang di website. Tapi buat Bapak Ibu yang kurang puas dan ingin bertanya, ingin datang ke LL Dikti, itu silahkan Bapak Ibu terlebih dahulu mengontak helpdesk kami di website helpdesk.lldikti9.id. Jadi di sini ini sebenarnya transformasi dari website tamu kemarin ya, waktu pandemi kita lockdown dan tamu yang datang kita atur menggunakan website ini, tapi ke depan ini akan kita jadikan sebagai website konsultasi. Jadi terus terang Bapak Ibu, saya kadang-kadang juga mohon maaf tidak bisa cepat merespon SMS atau WA atau telepon dari Bapak Ibu, karena setiap hari itu sangat banyak pimpinan perguruan tinggi yang konsultasi, itu pun kadang-kadang bukan bagian kami, dan memang kami kewalahan merespon. Tapi nanti mudah-mudahan untuk hal-hal yang major itu kami bisa layani, tapi untuk hal-hal informasi yang mungkin informasi yang standar yang tidak perlu ditanyakan kepada pejabat LL Dikti, itu Bapak Ibu bisa tanyakan ke helpdesk atau lihat di website. Walaupun kami tetap berkomitmen kapanpun Bapak Ibu menghubungi kami akan melayani. Seperti Bapak Ibu ketahui, Pak Kepala, Pak Sekretaris, dan kami itu kadang-kadang sampai malam pun masih melayani Bapak Ibu. Tapi ke depan mudah-mudahan dengan adanya helpdesk ini pelayanan kami, khususnya pelayanan informasi, bisa jauh lebih baik kepada Bapak Ibu. Adapun untuk tingkat kementerian, Bapak Ibu, ada call center yang Bapak Ibu bisa hubungi, yaitu call center 126. Jadi cukup mudah ya. Waktu saya dulu merintis call center di Dikti itu masih 7 digit 15000. Saya sudah lupa nomornya. Sekarang bahkan sudah diringkas menjadi 3 nomor, jadi 126. Silakan Bapak Ibu catat, itu adalah call center di Dirjen Dikti. Apapun yang Bapak Ibu mau tanyakan terkait urusan di Dikti, silakan terlebih dahulu menghubungi call center Dirjen Dikti di 126. Baik, saya rasa itu Bapak Ibu, dan terakhir saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim saya di area pelayanan publik. Ada Pak Alisra, ada Pak Ibrahim Ahmad, dan Ibu Santri yang selama ini sangat concern membantu kami di tim RB terkait upaya-upaya memperbaiki layanan kami. Dan tentu saja Bapak Ibu, kami mohon dukungan dari Bapak Ibu semua, dari pimpinan perguruan tinggi, terutama memberikan feedback, kira-kira ada ide atau informasi apa yang Bapak Ibu bisa sampaikan kepada kami yang kemudian bisa membantu kami memperbaiki kualitas pelayanan publik di LL Dikti Wilayah 9. Intinya kami ingin memberikan pelayanan yang terbaik kepada Bapak Ibu, pelayanan prima yang bahkan melebihi ekspektasi yang Bapak Ibu harapkan. Demikian Pak Ses, terima kasih. Itu pemaparan dari kami. Sebentar secara teknis terkait Si Pintar akan dipaparkan oleh Pak Alisra. Terima kasih Pak Ses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.